Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri keempatnya Johannesburg Generation Cup 2024. Tentu kita hanya menyoroti divisi 1 saja kawan. Dan divisi 1 sudah masuk ke partai final kawan, mempertemukan Magnus Carlsen versus Alireza Firoza kembali kawan. Sudah 3 kali ini mereka bertemu di final kawan. Dan sudah 3 kali juga mereka bertemu di grand final. Apakah nanti Alireza Firoza ini mampu naik kembali kawan untuk menantang Magnus Carlsen? Alireza masih menunggu partainya Maxime Lagrave versus Levon Aronian kawan. Edisi sebelumnya Maxime menjadi juara dan Alireza sebagai runner up-nya. Maaf kawan, untuk kemarin sore admin tidak jadi upload karena kemarin nggak tahu tiba-tiba admin agak demam kawan, sepertinya agak radang tenggorokan. Ya sampai saat ini masih kurang fit tapi masih bisa untuk rekaman. Alhamdulillah, kita lanjutkan mengulas permainan Magnus Carlsen versus Alireza Firoza. Alireza Firoza kalah dari Magnus Carlsen di partai final ini kawan dengan skor 2,5-1,5. Hasil 2 kali kemenangan Magnus Carlsen pada game pertama, kemudian dibalas Alireza pada game kedua, game ketiga remis kawan, dan game keempat ini sebetulnya Alireza punya kans untuk menang. Tapi posisi Magnus Carlsen bagus juga kawan, tapi sempat blunder, tapi juga Alireza blunder juga. Akhirnya Magnus Carlsen menang kawan pada game keempat. Alireza turun kawan ke bracket bawah, kita tunggu saja nanti malam. Partainya antara Maxime Lagrave versus Levon Aronian dilanjut oleh Alireza Firoza nanti kawan. Dan untuk divisi yang lain silakan kalian cek sendiri ya di chess.com. Divisi 2 dan 3 nya mungkin ada game yang bagus yang sempat kita lewatkan, bisa kalian rekomendasikan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke papan permainannya Magnus Carlsen versus Alireza Firoza. Game pertama yang akan kita otak-atik, nanti akan saya susul game keempat kawan. Tapi langsung saya skip di poin tertentu nanti pada game keempat. Nah, di game pertama Alireza pegang putih duluan, mengawali dengan pion raja pion E4. Yang biasanya Magnus kalau tidak mau membalas dengan pion E5, dia akan bermain dengan sisilah defense. Tapi cukup menarik kawan, karokan dimainkan Magnus Carlsen pion C6. Jarang kita melihat Magnus Carlsen bermain dengan karokan, hampir tidak pernah kawan. Kebanyakan malah Alireza yang bermain dengan karokan. Saat hitam dipegang oleh Alireza, kalau tidak mau membalas dengan pion E5, dia sangat sering bermain dengan karokan kawan. Nah, ini sekarang Magnus Carlsen mencoba ilmunya Alireza Firoza kawan. Karokan defense. Pion D4, pion D5, pion E5, variasi pion maju, Magnus gajah F5, dan Alireza memilih variasi tal dengan pion H4. Yang biasa hitam akan merespon dengan pion H5 kawan untuk menghentikan pion G4. Berikan ruang juga bagi gajah. Yang biasa disusul gajah D3 menantang pertukaran, diambil balik oleh menteri. Kemudian hitam melakukan dengan pion E6-nya, perkuat piramida pionnya, buka juga akses bagi gajah gelap berkembang yang akan diserang dengan langkah gajah G5, menteri keluar ke petak B6. Ini jalur utama di permainan karukan defense variasi tal. Hitam akan melanjutkan dengan pion H5-nya. Sebentar kawan, kayaknya anak kucing lagi ada masalah, saya lihat dulu ya. Kenapa? Oke kawan, terpisah dari saudara-saudaranya, nyari emaknya. Suara admin juga masih belum fit kawan. Oke, lanjut sampai mana tadi? Pion H4 dimainkan oleh Alireza. Tadi ya langkah utamanya pion H5, Magnus Carlsen memilih dengan pion C5 kawan. Dan Alireza melanjutkan dengan pion D pukul pion C5. Magnus tidak terburu-buru keluar untuk rebut kembali, bermain dengan kuda C6. Kalau kalian coba rebut kembali pion ini kawan skak, tentu ada kuda C3. Kalian ambil pion ini, putih juga akan ambil pion pusat kalian. Terjadi pertukaran kah atau menteri mundur ke petak C7? Nah, kuda akan coba serang kembali kawan. Repot kalian, memberikan tempo yang lebih cepat bagi putih untuk keluar menyerang. Oke, Magnus dengan kuda C6, gajah B5 pin kuda, menteri C7 backup kuda. Nah, Magnus kuda F3, Stockfish juga menyarankan dengan langkah kuda C3 sedikit lebih kuat kawan. Magnus lebih memilih dengan kuda F3 untuk pertahankan pion senternya dan pion E6. Lanjut, maksud saya tadi Alireza memilih kuda F3 pertahankan pion senternya, Magnus dengan pion E6. Gajah E3 untuk pertahankan pion sampai langkah ke-8 ini kawan.
putih atau Alireza unggul sementara 1 pion dan coba mempertahankannya di petak C5. Kemudian ada gajah G4, sikat kuda mendapatkan pion ini kawan. Nah, Alireza kembangkan kuda B ke D2. Kuda H6 lanjut Magnus menawarkan kudanya kawan. Tentu kalau diterima ya Magnus berencana tempatkan benteng di lajur G. Dan persiapan kawan petak F5 mungkin nanti. Pion C3 lanjut Alireza kawan untuk perkuat senternya, kontrol ruang-ruang gelap ini, berikan tempat jalan bagi menteri kalau ingin keluar. Kuda F5, gajah D4 menantang pertukaran di petak D4 kawan agar struktur pionnya kembali pulih dan semakin solid di center. Nah, di sini gajah E7 lanjut Magnus gerak rokade pendek. Menteri keluar ke petak A4, Magnus rokade, Alireza menukarkan gajah terangnya sikat kuda C6, Magnus ambil balik menggunakan pion B. Tidak lagi menantang pertukaran menteri, menjaga menterinya di atas papan kawan, gunakan lajur B nanti bagi benteng menyerang sisi menteri. Kemudian Alireza melanjutkan dengan langkah kuda H2 serang gajah. Di sini Magnus memutuskan kuda caplok gajah D4 terlebih dahulu. Stockfish juga menyukai dengan pion H5 untuk perkuat posisi gajah ini kawan. Mungkin akan tetap disikat, ambil balik, mungkin bukti akan rokade panjang di sini. Magnus memilih untuk sikat gajah gelap D4 dan Alireza ambil balik dengan menteri kawan. Menteri ambil balik kuda D4, tetap menekan gajah di sini. Gajah F5, kemudian pion G4. Nah, di sini ada keputusan yang menarik dari Magnus Carlsen kawan. Dia tidak mempertahankan gajah. Langkah terbaik mempertahankan ke petak C2. Magnus korban gajah dengan pion F6. Cukup menarik. Di langkah ke-16-nya Magnus sudah korban perwira penuh. Plus minus 1 pion kawan tadi. Diterima Alireza. Pion ambil gajah F5. Terlebih dahulu pion F ambil pion E5. Serang menteri kawan. Dan banyak pion lemah nanti juga bisa direbut kembali oleh Magnus Carlsen. Menteri mundur ke E3. Nah, Stockfish menyarankan ambil balik pion F5 ini menggunakan pion kawan agar struktur pion bagus. Tapi Magnus ingin mempercepat doubling bentengnya kawan. Ambil menggunakan benteng. Alireza rokade panjang. Benteng A F8 pion F3. Dan gajah ambil pion H4 lanjut Magnus. Coba lihat kawan, coba hitung. Sekarang Magnus Carlsen unggul 2 pion minus 1 perwira. Tapi coba lihat kekuatan sepasang bentengnya di lajur F ini kawan. Ya, sementara putih masih baik-baik saja. Kekuatan kuda-kudanya cukup bagus juga menjaga lajur F. Benteng-benteng juga dipersiapkan lajur G, lajur H ini kawan. Benteng DG1. Menteri ke E7 untuk perkuat posisi gajah untuk dukungan juga mungkin bagi gajah kalian menusuk menteri kuda raja nanti ke depan. Ada kuda G4. Persiapan mungkin di sini skak dan garbuan pada benteng. Oleh karena itu gajah G5. Awasi petak H6 kawan dan juga menusuk menteri kuda raja. Menteri E2. Dan di sini kawan juga posisi kuda dalam posisi kena pin. Bisa saja pion E diambil oleh benteng. Magnus Carlsen memilih ambil pion C5. Menteri ambil pion C5. Kenapa tidak ambil pion F3 terlebih dahulu? Karena ada serangan di sini kawan. Coba lihat. Nah, mungkin ada pion G6. Menteri akan ambil pion yang ada di petak E5. Magnus Carlsen tidak ingin seperti itu. Memilih dengan langkah menteri ambil pion C5. Nah, kalau sekarang menteri ke petak H2 kawan. Ya, tentu saja ada pion H5 kah di sini didorong, korbankan pion sementara. Kalau diambil ya wassalam ya. Menteri dalam posisi kena pukul oleh benteng, kemungkinan tidak akan diambil. Nah, di sini mungkin kuda yang akan ambil pion E5 kawan. Masalahnya ada tusukan. Inilah yang akan berakibat fatal bagi putih jika di sini menteri langsung digeser. Langkah terbaiknya langsung ambil pion ini dengan kuda. Nanti mungkin menteri akan bergerak ke petak E3. Lanjut hitam, memilih dengan langkah raja bergeser menghindari pin supaya pionnya aman kawan. Dan pion H5, langkah terkuatnya di sini bagi hitam. Magnus memilih dengan gajah F4, lindungi pionnya. Kuda B3, serang menteri. Dan Stockfish menyarankan menteri cukup ke petak B6. Magnus memilih menteri ke E7. Kuda F2, persiapan manuver-manuver kawan, ganggu gajah nanti ke depan. Di sini Magnus dorong pion C5 untuk dorong lagi kawan untuk membuka lajur B. Hentikan oleh Alireza dengan pion C4.
Dan di sini Stockfish menyarankan gajah mundur ke petak G5. Magnus korban pion kawan, pion A5 harapannya diterima dan lajur-lajur sisi menteri ini terbuka bagi benteng-benteng atau menterinya. Diterima Alireza, kuda ambil pion A5, menteri A7, kuda B3, benteng A8 serang pion, pion A3, menteri B6 serang kuda, ada raja A2 diikuti benteng B8, menteri C2, gajah E3. Sikat kuda, menteri bergeser, kita mendapatkan kuda B3. Ada benteng G2 sekaligus juga untuk menghindari pin kawan. Pion E4, lanjut Magnus Carlsen menekan lajur F. Dan Stockfish di sini menyarankan kuda ke D1 kawan untuk ancam gajah ini. Tenang, gajah tidak lagi bisa membantu menteri, masih ada kuda kawan nanti ke depan. Memilih kuda ke petak G4 masih cukup lazim bagi kita ya, mencoba menyerang gajah. Terlebih dahulu pion E pukul pion F3 ancam benteng. Di sini benteng H2 kawan dobling menyerang petak H7 dan Magnus pion D pukul pion C4. Langkah terkuatnya dorong pion kawan maju. Kalau disikat coba lihat ada 2 pion. Kalian bisa menang. Ya kemungkinan tidak akan disikat gajah ini kawan. Mungkin benteng ambil pion H7 di sini. Nah kalian dorong pion F2 kawan. Kalaupun skak di sini masih ada ruang kawan. Kalian baku hantam silakan. Keunggulan putih akan hilang. Magnus memilih dengan langkah pion D pukul pion C3, ganggu kuda. Kuda mundur ke A1, blunder besar dari Alireza Firoza setelah dalam posisi unggul materi dan juga unggul posisi, malah memberikan tempat bagi Magnus menyerang kawan di lajur B. Kuda tidak lagi kontrol petak D4 kawan. Dengan gajah dengan menteri menekan petak B2. Apa langkah terbaiknya kawan? Langkah terbaiknya ternyata korban kuda di sini. Nah, kalau ada gajah bergerak ke D4 menghindari ancaman kuda juga membantu serangan kawan. Simple kalian mendapatkan pion C4, kuda bisa backup pertahanan kalian. Kemungkinan di sini kawan mungkin ada gajah ini, maksudnya hitam kalau ambil kuda di peta A5, ya gajah ini akan jatuh serang benteng. Kalau benteng bergeser memberikan tempat bagi menteri ya. Ternyata kuda A5 langkah terbaiknya. Maklum kontrol waktu tersisa 5 detik. Kita maklumi saja. Blunder seketika Magnus dalam posisi menang. Tentu saja gajah D4 tadi kawan memberikan dukungan. Benteng C1 di sini. Lanjut Alireza Firoza. Ada pion F2 kawan. Untuk blokade dukungan benteng di baris kedua. Kalau kalian sikat ya ambil balik dengan benteng ya. Cuma juga. Ambil, tidak ada dukungan kawan. Nah, kalian bisa ambil pion B2 dan skak mat kawan. Skak mat. Jadi di sini memilih dengan langkah benteng B1 perkuat petak B2-nya. Sebelum coba rebut pion ini kawan. Pion dipromosikan. Sikat oleh benteng. Benteng pukul benteng. Lanjut menteri ambil pion H7 skak. Simple masih ada ruang. Dan menteri mundur lagi ke C2 pertahankan diri. Kemudian raja bergeser ke E7 menghindari skak kawan, apakah dari kuda ataupun menteri di ruang terang mencari ruang gelap agar tidak kena tempo dari kuda kalau ingin melakukan skak. Benteng E2. Di sini Magnus memutuskan untuk korban benteng kawan. Langkah terbaik lainnya menteri ini ke peta A6. Langkah terkuatnya tapi Magnus simplifikasi saja. Hantam. Ambil balik, ambil, dan Magnus bermain dengan benteng melawan 2 kuda dengan keunggulan 3 pion. Magnus masih bisa menang. Benteng F4 serang kuda, kalau Stockfish tadi menyarankan pion dorong dikorbankan kawan. Kalau diambil di sini kalian bisa ambil kuda di peta A1. Memilih dengan benteng F4, kuda E3, pion G5, lanjut Magnus. Pion A4 juga ingin promosi kawan. Pion G4 dorong terus. Pion A5 dan raja D7 untuk kejar pion kawan. Jangan buang tempo untuk tidak kejar pion ini. Kalau kalian dorong terus, kalian bisa kehabisan tempo nanti untuk mengawal pion putih ini. Raja C3, pion G3. Kuda A ke C2 kawan. Raja hitam C6. Pion A6, raja B6. Kuda A3, raja ambil pion A6. Kuda ambil pion C4, lanjut Alireza, masih belum menyerah kawan Alireza. Benteng F2, kuda E5, pion G2, kuda sikat, ambil benteng,
Dan Alireza akhirnya menyerah kawan di langkah ke-55. Ya, tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Magnus masih mempunyai 2 pion dan juga dukungan benteng. Jangan berharap remis, apalagi menang. Ya tidak bisa menang ya. Kalau habis, tersisa kuda, tidak bisa skakmat. Ya jangan berharap remis lah di posisi ini. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Alireza Firoza pada game pertama yang dimenangkan oleh Magnus. Kemudian Alireza membalas pada game kedua, game ketiga berakhir remis, dan di game keempat kawan, saya skip langsung di langkah ke-33. Di posisi ini Alireza blunder kawan dengan melangkah gajah J5 yang memberikan kesempatan Magnus untuk mendapatkan satu perwira penuh kawan. Ancamannya ya pada peta F2. Tapi Magnus punya gajah E3 kawan. Nah, kalian tidak bisa lagi pertahankan gajah di peta J5. Apakah kalian sikat gajah ini? Terserah. Atau yang lain, sikat gajah ini mungkin ya untuk mendapatkan tambahan kuda. Percuma juga kawan. Atau kalian ambil pion ini, masih ada kuda kawan. Kalian tidak bisa membuat tantangan pertukar menteri. Tapi Magnus kawan melewatkan sesuatu gajah E3. Entah apa yang dipikirkan kawan. Dalam posisi kontrol waktu yang tersisa 4 detik. Magnus pion C pukul pion. Malah membuka kawan akses gajah sikat menteri. Terlebih dahulu menteri ambil pion F2 skak. Setelah raja bergeser. Dan lagi-lagi kawan, kontrol waktu yang menjadi masalah dari kedua pemain. Atau mungkin keduanya lagi diuber-uber oleh pinjol kawan. Alireza tidak ambil menteri, melanjutkan ambil pion kawan. Apakah mau slip? Mau slip kok terlalu jauh ya posisinya menteri dengan pion di sini. Ya sikat saja menteri kawan ya. Lagi-lagi kawan, kontrol waktu yang membuat pusing kawan. Begitu juga pada game keberapa itu kawan? Game kedua, Magnus Carlsen mempunyai kesempatan untuk melakukan skakmat 3 langkah, tapi terlewatkan dengan benteng-bentengnya kawan. Ya, itulah kawan permainan cepat. Kalau dalam posisi yang terdesak oleh waktu, apapun bisa kelewatan kawan. Alireza tadi dengan langkah pion pukul pion, tentu saja Magnus dengan langkah menteri B7 skak kawan. Dan selanjutnya Alireza dioper-abrik di sini kawan. Dihancurkan, dan berikutnya ada ancaman skakmat yang tak terhentikan setelah pion E6. Ancaman skakmat 1 langkah kawan, 2 langkah ya, nanti raja bergeser, geser lagi skakmat, atau ya sikat gajah ini bisa skakmat. Di sini Alireza sepertinya kehabisan waktu juga. Oke, itulah kawan game-game Magnus Carlsen versus Alireza Firoza. Keakuratan permainan kedua pemain di partai final ini terbilang cukup buruk bagi sekelas Magnus Carlsen ataupun Alireza kawan. Di bawah 90%. Ya rata-rata sekitar 85%-an kawan. Keakuratan permainan kedua pemain ini. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.